Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisi Anissa Haq dengan NPM 227006101. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi kalkulus mengenai fungsi kuadrat. Silahkan simak video berikut ini. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi polinom yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi 2. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a tidak sama dengan 0. Dengan fx sama dengan y yang merupakan variabel terikat. X adalah variabel bebas, sedangkan a dan b merupakan koefisien dan c adalah suatu konstanta. Jenis-jenis fungsi kuadrat. Yang pertama, jika y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, lalu nilai b dan c adalah 0, maka y sama dengan ax, dan membuat grafik fungsi ini simetris pada x sama dengan 0 dengan nilai titik puncak di titik 0,0. Yang kedua, jika y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dan nilai b bernilai 0, maka berbentuk y sama dengan ax kuadrat ditambah c, dan membuat grafik fungsi ini simetris pada x sama dengan 0 dengan memiliki titik puncak 0, c. Yang ketiga, jika titik puncak di titik h, k, maka y sama dengan a kali x kurangi h kuadrat ditambah k, dengan hubungan a, b, dan c dengan hk adalah titik h. Cara menghitungnya itu adalah min b per 2a, sedangkan titik k yaitu negatif dikali b kuadrat dikurang 4ac per 4a. Selanjutnya, ada nilai diskriminan. Rumus nilai diskriminan fungsi kuadrat adalah d sama dengan b kuadrat dikurangi 4ac. Langkah-langkah membuat grafik fungsi. Yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu x, yaitu nilai y atau fx sama dengan 0. Yang kedua, tentukan titik potong dengan sumbu y dengan nilai x sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan sumbu simetri x sama dengan min b per 2a. Yang keempat, menentukan titik puncak dengan titik koordinat min b per 2a dengan negatif dikali b kuadrat dikurang 4ac per 4a. Lalu yang terakhir, hubungkan titik-titik yang telah kita peroleh. Berikut merupakan contoh soal dan pembahasan. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Langkah pertama yang harus diambil yaitu menentukan titik potong atau yang biasa kita singkat dengan tipot. Tipot sumbu x, ketika kita menentukan tipot sumbu x ini berarti otomatis kita menggunakan y sama dengan 0. Lalu langsung saja kita masukkan kepada fungsi tersebut menjadi x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, karena ini membentuk fungsi kuadrat, sehingga kita bisa menggunakan cara pemfaktoran supaya lebih mudah. Di sini kita mencari faktor dari min 3 dan positif 2, yaitu berarti x tambah 3 dan x dikurang 1. Kita keluarkan menjadi x tambah 3 sama dengan 0 dan x min 1 sama dengan 0. 3 pindah ruas menjadi x sama dengan min 3 dan x sama dengan 1. Nah, di sini kita telah menemukan titik potong sumbu x-nya, yaitu min 3, berarti min 3 y-nya sama dengan 0, dan yang kedua yaitu 1,0. Lalu langkah yang kedua yaitu menentukan titik potong atau tipot dari sumbu y. Ketika kita mencari tipot sumbu y, berarti otomatis kita menggunakan x sama dengan 0. X sama dengan 0 ini dimasukkan kepada fungsi yang pertama. Nah, x kuadrat itu diganti dengan 0, dan 2x itu diganti dengan 0, sehingga 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 dikurang 3 yang menghasilkan negatif 3. Nah, berarti tipot dari sumbu y yaitu 0, negatif 3. Setelah selesai menentukan titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y, kita masuk ke langkah yang ketiga yaitu menentukan titik puncak. Titik simetri boleh tidak kita cari karena sudah diketahui dari titik puncak, yaitu xp, yp. Nah, cara mencari xp ini yaitu sama dengan min b per 2a. Nah, min b ini dari mana? Yaitu ini yang x merupakan 1 dianggap a, dan yang 2 ini dianggap b, dan yang ketiga ini disebut c. Lalu min b itu berarti min 2 per 2 kali 1 sama dengan min 1.
Nah, berarti XP ini sudah diketahui, yaitu min 1. Sekarang kita mencari YP dengan rumus min B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Nah, lalu kita masukkan saja min 2 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali min 3 per 4 dikali 1. Langsung saja, 2 kuadrat yaitu 4, negatif dikali negatif, yaitu berarti negatif 4 dikali negatif 12 dikali 1 menjadi 12 per 4 kali 1 4, 4 tambah 12 dinegasikan berarti negatif 16 per 4 yang menghasilkan negatif 4. Nah, berarti YP ini sudah diketahui min 4. Untuk sumbu simetrinya yaitu XP telah diketahui yaitu negatif 1. Nah, karena semua titik sudah diketahui, tipe sumbu X, tipe sumbu Y, dan titik puncak juga sudah diketahui, maka langsung saja kita gambarkan grafiknya seperti ini. Untuk sumbu X dan ini untuk sumbu Y. Yang pertama yaitu negatif 3,0, 1, 2, 3, negatif 3, dan 1,0 yaitu di sini. Lalu yang kedua tipe sumbu Y yaitu 0, negatif 3, negatif 3. Lalu untuk titik puncaknya yaitu negatif 1, negatif 4. Kita hubungkan dari sini ke negatif 4. Nah, setelah ini titik-titik ini langsung saja kita hubungkan ke satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga membentuk parabola seperti ini. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.